Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara pemirsa. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus Juru Selamat manusia, Anak Allah, Khalik alam semesta. Warisan yang bahagia, dialah Yusuf dan Maria, menyambut Yesus Juru Selamat manusia, Anak Allah, Khalik alam semesta. Yesus telah datang ke dunia ini menjadi penebus umat manusia, agar yang menerima Dia masuk ke surga. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus Juru Selamat manusia, Anak Allah, Khalik alam semesta. Yesus telah datang ke dunia ini menjadi penebus umat manusia, agar yang menerima Dia masuk ke surga. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus Juru Selamat manusia, Anak Allah, Khalik alam semesta. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya ingin menolong kita semua saudara sekalian. Jangan menganggap remeh sebuah usaha yang nampaknya biasa saja, tetapi di belakangnya saudara berdoa untuk usaha dan pekerjaan itu. Supaya saudara mengerti, sebentar saudara akan dengarkan cerita bagaimana melalui usaha dan pekerjaan yang sederhana saudara sampai kepada tujuan Tuhan, menemukan semua berkat terbaik yang Tuhan sudah siapkan dan tentukan untuk saudara. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh berdoa sekarang. Jamah hati para pemirsa, semua jemaat kami Tuhan yang menyaksikan program ini, supaya kami tidak pernah menganggap remeh sebuah usaha yang sangat sederhana untuk menyambung kehidupan kami Tuhan dalam masa-masa sulit seperti sekarang. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Kitab Rut pasal 2 ayat 2 dan ayatnya yang ke-17. Rut pasal 2 ayat 2 dan 17. Rut itu sebelum Samuel, sesudah hakim-hakim. Sebelum 1 Samuel, sesudah hakim-hakim. Di sana ada kitab Rut. Sekali lagi, saya ulangi. Rut pasal 2 ayat 2 dan ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi. Naomi itu mertuanya, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ayat 17. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengiring yang dipungutnya itu dan
ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Oh, luar biasa sekali. Ini firman Tuhan yang tidak terbayangkan. Ruth memutuskan, dia punya 2 menantu, yaitu Naomi punya 2 menantu. Dia sudah kehilangan suaminya, 2 anaknya, satu namanya Mahlon, satu namanya Kilion. Dan mula-mula 2 menantunya itu mau ikut dia balik ke Bethlehem. Dia orang Bethlehem. Tetapi kemudian di tengah jalan, mulai itu satu namanya Orpa, dia berpikir logis. Benar juga ya dibilang mertua saya. Sayang, saya ini belum punya anak. Nanti saya tidak menikah seumur hidup. Tetapi Ruth punya cara pandang yang berbeda. Ia sungguh mengasihi mertuanya, dan dia bayangkan, mertua sudah tidak punya lagi suami, tidak punya lagi anak. Dan sekarang sayalah yang harus bantu. Tetapi satu kata kunci di sana dia katakan, Allah mula, Allahku. Dan kemudian dia balik ke Bethlehem bersama dengan mertuanya. Dan pada waktu itu masa orang menuai jelai. Dan kemudian dia bilang, ini kalimat yang sangat penting untuk kita semua renungkan. Maka Ruth, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Dia tidak punya ladang. Dia tidak punya koneksi. Saudara dengar baik apa yang saya katakan? Saya ingin sungguh menegur saudara-saudara sekalian. Selalu katakan, tidak ada backing. Jadi saya ini tidak bisa masuk jadi pegawai negeri, tidak bisa masuk sekolah ini, tidak bisa masuk sekolah ini. Berhenti mengatakan kata-kata itu. Ini Ruth ini perempuan Moab, saudara sekalian. Orang asing. Dan orang tahu dari caranya berpakaian. Dan kemudian sampai di Bethlehem, tidak punya siapa-siapa. Dia hanya punya mertuanya itu, tempat dia bergantung. Sekarang pergi, dituntun kakinya sendiri, cari ladang di mana dia bisa memungut. Orang yang murah hati. Sudah lihat, kalau sudah tulus, lurus, dan kudus hidup saudara di hadapan Tuhan, Tuhan akan buat saudara sampai kepada tujuan, di mana di sana sudah diberkati oleh Tuhan. Sampailah dia ke ladang. Ya, ladang itu orang-orang yang di ladang itu rupanya orang-orang baik hati. Dia ikut di belakang perempuan-perempuan yang sedang menyabit gandum, jelai. Ya. Jelai itu agak berbeda sedikit dari gandum, lebih murah dia. Dan kemudian dia memungut, yang dia pungut apa? Yang jatuh, sisa-sisa dari yang tidak terbawa oleh para penyabit perempuan, penuai perempuan. Saudara sekalian, hasilnya coba saudara lihat. Itu yang saya sangat suka. Orang ini serius bekerja, orang ini berjuang untuk bekerja menghasilkan sesuatu. Dari pagi dia memungut sampai petang, hasilnya berapa? Seeva jelai. Itu bukan sedikit, saudara. Sekitar 36 liter. Kami di kampung tahu itu, 36 liter itu susah payah dibawa, dipikul dengan keranjang. Banyak itu. Walaupun ini masih bentuk apa? Gabah. Belum menjadi beras atau belum diolah. Tetapi ini sudah banyak, saudara. Hasil bekerja keras. Apa dia tidak kenal capek? Capek juga tentu, dia manusia. Tetapi dia untungnya dia masih muda. Saudara-saudara sekalian, ini yang saya ingin untuk kita mengerti sekarang. Kalau sudah bekerja, diberi kesempatan kerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh.
Jangan hanya ketika dilihat oleh bos, bekerja dengan serius. Kata istilah bahasa Indonesia, jangan menjadi orang yang mencuri tulang. Ya. Hanya bekerja keras kalau dilihat oleh pengawas. Mari kita bekerja dengan apa tadi? Tulus, lurus, dan kudus. Kita bekerja karena kita takut akan Tuhan. Dan Rut bekerja sedemikian rupa, saudara sekalian. Oleh karena apa? Oleh karena dia harus menghidupi dua mulut di sana. Satu, mertuanya yang tentu sudah tua dan tidak sanggup lagi bekerja seperti dia, dan dirinya sendiri. Karena dia rajin, karena dia berusaha dengan sungguh-sungguh dan tulus hati, akhirnya dia menikah dengan pemilik dari ladang itu, saudara sekalian. Orang kaya dan masih kerabat dari Naomi. Tidak terencana. Bagaimana Tuhan buat bahwa sebenarnya ada yang lebih dekat, tapi dia sudah berumah tangga. Dia bilang, aku tidak mau merusakkan rumah tanggaku karena aku menikah lagi. Hukum di Israel begitu. Kalau orang belum punya anak, dia harus menikah dengan kerabat terdekat. Saudara sekalian, lihat. Akhirnya Rut menjadi nenek moyang dari Daud. Dan akhirnya kemudian namanya tertulis sebagai nenek moyangnya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Itulah kalau sudah menjaga hidup yang kudus, tulus, dan lurus, berpikir jernih, tidak neko-neko kata orang, tidak macam-macam berpikir, tidak negatif berpikir yang positif, dan terus optimis. Tuhan akan bawa sudah sampai ke tempat tujuan dan menikmati kehidupan ini yang membuat sejarah. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Tolong supaya semua jemaat-Mu, semua pemirsa punya sikap hati dan pikiran yang positif, punya sikap hati yang tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan, sehingga kami bekerja dengan segenap hati, menghasilkan sesuatu yang berguna untuk hidup kami, dan tidak pernah menyimpang dari jalur yang Tuhan tentukan, sampai kami memperoleh semua berkat terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.